Luka, siapa yang tidak mengenal kata luka? Adakah orang yang tidak pernah terluka? Luka sejatinya sebuah bagian dari proses kehidupan. Kita banyak mengenal luka secara fisik yang kasat mata. Kesatria pun pernah terluka. Bahkan ibu yang kita cintai mengalami luka saat melahirkan kita, membawa kita ke dunia ini. Bagaimana dengan luka yang tidak kasat mata, yang kerap dikenal dengan luka batin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu untuk saudara-saudaraku di Bali. Salam kebajikan, salam sukses, dan salam sehat. Yang kami hormati dan kami cintai tentunya telah hadir founder dari Soul of Speaking, bukan sekedar bicara, Bang Rani Badi Kalianda Muhammad. Terima kasih atas kesediaan yang sangat membahagiakan ini ya, Bang. Terima kasih Menjadi sama-sama. keynote speaker kita dalam halal bihalal virtual ini. Yaitu halal bihalal virtual antara sahabat Glow Skin dan juga sahabat Soul of Speaking dan semua sahabat-sahabat yang lain. Yang kami hormati dan kami cintai tentunya para sahabat-sahabat yang hadir pada hari ini, pada pagi yang membahagiakan ini. Para shareholder, super team Glow Skin di seluruh penjuru tanah air, sahabat, teman, keluarga, handai tolan yang hadir dalam virtual hari ini, virtual meeting hari ini. Setiap guratan luka memiliki cerita. Kata-kata healing tiba-tiba menjadi viral. Seolah-olah semua orang membutuhkan healing. Healing dari apakah? Healing dari luka yang mana? Luka yang sesungguhnya kah? Atau luka yang tak kasat mata? Dunia kedokteran mengenal empat bagian dari proses penyembuhan luka. Yang pertama, pembekuan darah atau hemostasis. Yang kedua, proses peradangan atau inflamasi. Yang ketiga, pembentukan jaringan baru atau proliferasi. Dan yang keempat, penguatan jaringan atau maturasi. Namun bagaimana dengan luka batin yang tak kasat mata? Bagaimana proses penyembuhannya? Benarkah luka batin ini sulit untuk disembuhkan? Dan memendam kesedihan serta kekecewaan, menciptakan luka batin yang sulit untuk disembuhkan. Luka batin dapat menyebabkan stres, bahkan depresi yang berdampak negatif pada jiwa dan raga kita. 5 tanda luka batin. Yang pertama, mudah merasakan sakit hati. Yang kedua, walaupun sudah memaafkan, kita belum sepenuhnya merasa lega. Yang ketiga, melakukan hal negatif yang pernah dilakukan orang lain pada diri kita. Yang keempat, hampir tidak pernah ada keinginan tulus untuk melakukan kebaikan. Dan yang kelima, perasaan negatif yang tak nyaman seringkali muncul, namun kita tidak pernah tahu penyebabnya. Sahabat-sahabatku yang tercinta, sahabat Glow Skin, sahabat Soul of Speaking yang berbahagia, luka batin yang tidak ditangani dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Seperti contohnya, melakukan perilaku-perilaku destruktif, baik pada diri kita sendiri maupun orang lain. Yang kemarin udah diplastikin sama ompong di mana ya? Mengutip doa yang diriwayatkan oleh Aisyah dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam biasa berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hasanta halki fahasin huluki.
yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperindah wujudku dan rupaku, maka perindah pula akhlakku. Hal ini menunjukkan begitu pentingnya keindahan ragawi yang didukung dengan keindahan spiritualitas. Dan saya yakin agama serta kepercayaan lain pun di muka bumi ini sependapat dengan itu. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu halal bihalal virtual, Gloskin berkolaborasi dengan Soul of Speaking, mengusung tema Soul of Synchronity, cara cepat melepaskan luka batin dan mewujudkan apa yang kita suka. Sungguh luar biasa. Sekilas tentang Bang Rani Badi Kalenda Muhammad, izinkan saya memperkenalkan ya Bang. Silakan. Beliau adalah founder Soul of Speaking. Soul of Speaking adalah workshop yang sangat luar biasa yang saya sendiri pernah mengikuti workshop tersebut. Dan sebagian besar super tim Gloskin juga mengikuti workshop tersebut. Dan workshop ini membantu kita berkomunikasi dengan jiwa. Apa yang saya sampaikan tadi adalah bentuk komunikasi yang saya pelajari dari Soul of Speaking. Yang tadinya saya mengalami kendala berbicara dengan jiwa tersebut. Beliau telah membantu lebih dari 44.000 orang, mulai dari tokoh masyarakat, public figure, artis, pejabat, ibu rumah tangga, bahkan anak, untuk berbicara dengan jiwa. Mari kita berdiskusi dengan beliau, kita saling sharing di pagi hari yang cerah ini. Kiranya apa yang kita diskusikan nanti, yaitu cara cepat melepaskan luka batin dan mewujudkan apa yang kita suka, memberikan manfaat bagi jiwa dan raga kita. Tanpa berpanjang lebar, mari kita sambut Bang Rani Badi Kalianda. Silakan Bang, terima kasih. Cita rasa sangat menentukan kualitas makanan atau penganan. Tanpa cita rasa, maka makanan atau penganan akan terasa hambar dan terlupakan. Yang membuat rasa nasi uduk begitu khas, karena di dalamnya ada cita rasa daun salam. Tanpa daun salam, kita tidak bisa menyebutnya nasi uduk. Begitu pula, sebuah pertemuan tidak akan pernah memiliki cita rasa jika kita tidak saling mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih Dr. Anang, sahabat Gloskin, dan sahabat Soul Speaking atas waktu yang diberikan kepada saya. Kiranya waktu ini bermanfaat untuk kita semua di dalam mengejawantahkan kasih dan cinta ilahi dalam hidup dan kehidupan kita. Karena hari ini masih suasana Lebaran, maka saya mohon dimaafkan seikhlas-ikhlasnya atas semua kesalahan saya, baik yang terpikir, yang terasa, maupun yang terucapkan. Karena tidak akan pernah ada ridho dari Tuhan apabila kita tidak meminta ampun kepada Tuhan, tidak meminta maaf kepada orang tua kita, tidak meminta maaf kepada pasangan kita, tidak meminta maaf kepada anak kita, saudara kita, kerabat kita, sahabat kita, atau handai tolan yang kita kenal. Maka inilah momen paling indah untuk saling bermaaf-maafan. Bukan berbasa-basi, bermaaf-maafan. Karena di zaman digital itu pohon maaf jadi basa-basi, asal kirim ke grup udah beres, asal posting udah beres. Padahal ini momen yang sangat indah. Jadi pertemuan kita hari ini adalah hal yang sangat penting untuk kita saling belajar. Sekali lagi saya bukan guru, karena kita semua adalah guru. Dalam spiritual nggak ada lagi guru. Nggak ada orang lebih pintar. Paling dia lebih dulu tahu atau dia lebih dulu berjalan di antara kita. Jadi kita semua adalah orang-orang pintar dan saling belajar. Saya mau ada PowerPoint, berarti saya posting dulu PowerPoint saya. Oke. Kelihatan nggak? Kelihatan Bang Rani. Oke. Ya, hari ini saya mengambil tema adalah Soul of Synchronicity.
Sinkronisiti berarti adalah sinkron atau selaras. Jadi apabila kita hidup mewujudkan soul, jiwa sebagai kemudi kehidupan kita, maka kita akan sinkron dalam menata hidup dan kehidupan kita atau selaras. Di dalam kelas soul speaking sering kita gambarkan atau kita jelaskan bahwa semua yang terpikir itu adalah doa. Dan ketika kita berpikir untuk diri kita, ini kayaknya hidup gak enak banget deh. Maka kita sedang berdoa, hidup kita pasti gak enak. Ketika kita berpikir untuk orang lain, ini orang kayaknya gak asik banget deh. Maka dalam waktu bersamaan, karena kita berpikir untuk orang lain, kita berdoa untuk orang lain, maka dalam waktu yang bersamaan, 70 malaikat akan mendoakan kita yang sama. Artinya, ketika hidup kita enak atau tidak enak, itu ditentukan dari cara kita berpikir. Apabila cara kita berpikir selalu tidak enak, maka dipastikan kehidupan kita tidak enak. Karena itu doa-doa kita. Setiap kali kita berpikir, maka itu langsung mempengaruhi perasaan. Dan perasaan itu kayak magnet. Magnet tidak akan pernah menarik partikel yang berbeda. Kalau rasanya terus-menerus dari pikiran yang sama, maka magnet itu akan menguat. Dan otomatis magnet itu akan menarik apa yang kita rasakan. Kalau yang kita rasakan selalu cemas, maka kita sedang menarik cemas. Semakin besar kecemasannya, maka semakin kuat juga dia menarik kecemasan. Oleh karena itu, untuk mengubah kehidupan kita, maka kita harus mempergunakan soul, sehingga kehidupan kita menjadi sinkron, sesuai apa yang kita mau. Dengan menggunakan soul, maka kita dengan mudah melepaskan luka-luka batin kita. Seperti yang tadi digambarkan oleh Dr. Anang, itu bagus banget. Makin kagumannya dengan Dr. Anang, ini makin piawai di dalam mengejauntakan kalimat-kalimat. Karena ketika seseorang hatinya penuh cinta, dia akan mudah mengucapkan kata-kata yang penuh cinta. Sama ketika kita baru pacaran, itu walau kata-kata bagus-bagus semua. Apalagi lagi marah, makin keren lagi tuh kata-katanya. Nah, oleh karena itu, soul inilah kuncinya agar kita itu tidak lagi dikendalikan oleh motif-motif di luar diri kita. Kitalah yang mengendalikan hidup kita. Hidup ini indah, jadi serasa kayak liburan. Liburan tuh enak banget gitu. Jadi begitu bangun tidur happy, mau tidur happy, bangun tidur happy lagi. Nah, sekarang mari kita masuk ke tema sesungguhnya. Nah, ada 3 poin, yaitu mindset, heart set, dan soul set. Nah, kebanyakan kita diajarkan untuk mindset. Ini tidak salah. Tetapi apabila soul-nya belum berperan, otomatis nanti kita ini stres terus. Nah, apakah mindset itu? Mindset itu adalah menginginkan. Sementara heart itu merasakan. Dan soul itu adalah memberikan. Nah, kita selalu ingin punya rumah, ingin punya mobil, ingin punya kekasih, lalu kita set. Maka dapatlah kekasih, maka dapatlah mobil, maka dapatlah rumah. Tetapi dia nggak berhenti, ntar pengen lagi rumah kedua. Kalau nggak dapat, kita kecewa. Nah, maka kita agar hidup kita happy, tidak kecewa, malah bisa menikmati apa yang kita miliki, maka kita harus menggunakan yang kita sebut sebagai soul set. Jadi ketika mindset nggak salah, cuman kita gampang stres, nggak bisa menikmati apa yang kita punya, kita hanya menikmati menumpuknya harta kita, tetapi kita tidak mempergunakan apa yang kita dapatkan untuk memberi manfaat sesuai apa yang diperintahkan dalam firman kita. Nah, soul itu seperti kalau handphone itu Play Store. Di dalam Play Store itu ada aplikasi yang banyak banget. Setiap hari bertambah aplikasi itu. Jadi ketika kita menginginkan sesuatu, berarti kan kita belum punya. Padahal apapun yang kita inginkan, itu semuanya terproyeksi dari apa yang ada dalam jiwa kita. Jadi begitu kita lahir ke muka bumi, Tuhan itu sudah memberikan banyak hal, malah di luar yang kita tahu. Tetapi kita selalu merasa belum punya. Akibatnya apa? Kita sukar mendapatkan sesuatu. Hakikat hidup itu adalah soul, memberikan. Makanya dari seluruh agama apabila kita melakukan sesuatu pasti atas nama Tuhan. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih itu pasti kasih. Atas nama Bapa
Roh Kudus pasti atas dia. Tetapi tanpa disadari, kita tidak menggunakan nama Tuhan. Tetapi kita berharap dari Tuhan. Kita zikir, dapat pahala. Berharap pahala, bukan atas nama dia. Karena apabila kita berpikir memberi, pasti kita mendapatkan sesuatu. Nah, kuncinya agar kita bisa menggunakan soul adalah dengan wujud heart, merasakan. Jadi misalnya saya pengen mobil. Nah, itu mindset. Nah, si heart harus merasakan saya punya mobil. Nah, agar soul-nya berperan, maka kita turunkan. Mobilnya buat siapa? Kalau mobilnya buat kita, maka itu kembali mindset. Nanti setelah punya mobil satu, pengen mobil dua. Nggak pernah puas nih kita nih. Nah, maka ketika misalnya saya butuh mobil. Saya butuh mobil nih. Maka saya bilang, saya ingin punya mobil. Agar saya menggunakan soul set, maka mobil ini bukan untuk saya. Saya merasa sudah punya mobil. Tetapi mobil ini untuk anak saya. Kan ketika saya memberikan mobil untuk anak saya, kan ada saya juga. Kenapa demikian? Karena Rasulullah tidak pernah meminta buat dirinya, kecuali minta ampun. Dia selalu meminta buat umatnya. Jadi kalau kita ingin mudah mewujudkan apapun yang kita mau, ketika kita meminta sesuatu, yang kita minta itu bukan buat kita. Karena kita sudah merasa cukup. Buat siapa? Misalnya kita kerja di Gloskin. Ini saya mau tambah gaji 8 juta sebulan misalnya. Nah, gajinya bukan ntar ke mall, ntar hangout di The Hoy, ntar ke Citos. Itu maka nggak terpuaskan. Tetapi uang 8 juta ini akan saya berikan buat siapa? Maka ketika kita merasa punya, maka kita akan mudah mendapatkan yang kita mau. Kita selalu merasa belum punya. Akibatnya apa? Ya kita kecewa, sukar mendapatkan yang kita mau. Sampai sini paham dulu ya, basicnya. Jadi ketika kita menggunakan soul, sifatnya memberi. Jadi mulai setiap kali kita ingin apapun, yang kita inginkan, rasakan kita sudah punya. Lalu kita ingin berikan kepada siapa? Makanya Rasulullah selalu diingat oleh umatnya. Karena Rasulullah kalau meminta sesuatu, pasti buat umatnya. Untuk diri kita cukup minta ampun. Kira-kira paham dulu ya, sebelum saya lebih luas ke dalam. Oke. Nah, kunci dari semua pergerakan hidup kita itu pada heart set. Heart set ini merasakan. Ingat selalu, saya ulang kembali, pikiran kita sangat cepat mempengaruhi perasaan. Oke? Dan perasaan yang ada dalam diri kita, saya ulang kembali, itu akan menarik rasa yang sama. Kenapa orang kaya makin kaya? Karena rasanya sudah kaya. Kenapa orang miskin makin miskin? Karena rasanya miskin terus. Jadi selama kita merasa susah, maka kita akan susah terus karena yang kita tarik adalah kesusahan. Tetapi ketika kita selalu merasa bahagia, maka kita akan selalu menarik bahagia. Maka kuncinya adalah tadi berpikir yang indah, maka perasaannya akan indah, maka kita akan menarik keindahan. Karena sekali lagi saya ulang, apabila kita berpikir, kita sedang berdoa. Apabila kita berpikir keburukan tentang orang lain, dalam waktu yang bersamaan 70 malaikat mendoakan kita yang sama. Kalau saya bilang, Dokter Anang lu jelek banget deh. Maka dalam waktu bersamaan 70 malaikat mendoakan saya, Rani lu jelek-jelek 70 kali, kan gak enak. Makanya saya selalu, kalau nge-posting komentar, pasti saya bilang, selalu sehat ya, kiranya semakin berkelimpahan. Ketika saya ngucap itu aja di posting, doa itu kembali kepada saya. Nanti kita, oke, jelas di sini ya, saya mundur lagi ke belakang. Nah, melekatnya rasa pada pikiran bawah sadar, itu otomatis membentuk mental. Kalau kita selalu berpikir merasa yang tidak nyaman, maka perilaku kita karena mentalnya nggak nyaman, maka perilaku kita nggak nyaman. Ini tadi yang digambarkan Dokter Anang di depan. Kalau mentalnya buruk, karakternya buruk, maka yang ditarik buruk dan perilakunya sama. Karena rasa yang menggerakkan manusia. Menurut WHO, yang dimaksud sehat itu ada 3. Sehat fisik, sehat mental, dan sehat spiritual. Mental segedein tuh. Kita selalu menjaga fisik kita. Minum vitamin, olahraga. Tetapi perasaan kita yang membentuk mental kita racunin terus. Sama aja kita masih sakit. Kalau kita sakit fisik, itu terasa langsung di badan kita. Flu, ingusan, batuk, kemudian demam. Nah, mental kalau sakit seperti apa?
Kalau Anda gampang iri, Anda gampang cemas, Anda gampang emosional, Anda gampang panik, sesungguhnya Anda sedang sakit mental. Kalau mentalnya sakit, spiritualnya juga sakit. Kalau mentalnya sakit, maka fisiknya pun akan digerogoti. Seperti tadi kata Dr. Anang, nanti pada usia sekian puluh tahun, maka mulailah kaki pada sakit bangun tidur, jalan udah berat, duduk aja sudah susah, bawaannya pegel. Jadi kalau kita sering pegel, itu karena tadi gampang marah, gampang panik, maka tubuh kita menegang dan gampang pegel. Yang dicarinya tukang urut. Padahal kembali. Nah sekarang Anda harus jujur. Anda gampang marah nggak? Gampang tersinggung nggak? Irian nggak? Curigaan nggak? Cemas nggak? Takut nggak? Kalau Anda masih ini, kalau saya masih ini, berarti saya masih sakit mental. Maka spirit saya pun sakit. Oke. Nah, jadi jika kita memiliki mimpi, ingin kaya dan bahagia, maka kita harus memiliki mental yang sama. Apa tuh mentalnya? Ada 4 cara cepat melepaskan luka batin sehingga kita mudah mewujudkan apa yang kita suka. Kalau saya tuh udah nggak ingin apa-apa lagi. Inginnya mati doang sebenarnya. Tapi karena masih ada anak, ya saya bilang sama Tuhan, Tuhan jangan sekarang ya, 40 tahun lagi saya jemput saya ya. Karena saya ingin lihat anak saya menikah dan punya anak. Nah, ya mau diberi enggaknya terserah. Yang penting saya merasa saya muda terus. Makanya tua itu pasti, tetapi merasa tua jangan sampai terjadi. Karena ketika kita merasa tua, kita menjadi lemah, kita merasa sepi, merasa nggak berguna, nah, selalu aja bahagia saja. Nah, pertama adalah mengontras pikiran negatif menjadi positif. Yang kedua, fokus pada yang ada, bukan pada yang kurang. Dan yang ketiga, memberi perhatian, bukan mencari perhatian. Dan yang keempat adalah merasakan sudah memiliki yang kita butuhkan. Mari kita bahas satu persatu. Apakah mengkontras pikiran negatif dan menjadi positif? Ini melepaskan luka dengan gampang. Ketika saya ketemu seseorang, biasanya si heart ini langsung mempengaruhi nih. Si heart nih, langsung. Kalau ngesetnya ke atas, maka membuat kita sakit mental. Tapi kalau setnya ke bawah, kita akan jadi bahagia. Misalnya kita ketemu orang, ketemu klien lah, datang ke Glow Skin. Wah, loh, bawa tas Hermes. Oh, begitu masuk, angkuhnya minta ampun, dagunya terangkat. Halo, oh, mulailah kita merasa, ini orang belagu banget deh. Nah, maka ketika kita berpikir ini orang belagu banget, tanpa disadari, kita pun akan mengalami perasaan atau diperlakukan oleh orang yang kita pikir nggak nyaman ini jadi nggak nyaman. Maka kita mengkontrasnya. Mengkontras itu membalik perasaan. Jadi ketika kita ketemu orang, ini orang kok nggak asik banget ya. Langsung tersenyum, detik itu juga dikontras, dibalik perasaannya. Ini orang makin asik aja ya. Maka hari itu juga Anda asik. Karena enak tidak enaknya situasi, enak tidak enaknya manusia, kitalah yang menciptakan. Kalau kita sudah berpikir orang ini nggak enak, sampai kapanpun orang itu nggak enak. Saya pernah ketemu orang, ini orang nggak asik banget, saya nggak mau. Ini orang kok asik banget ya? Jadi asik. Karena ketika kita sudah melihat kekurangan orang lain, apapun yang dilakukan oleh orang itu masih kurang. Begitu juga, nih kayaknya hidup susah banget ya. Nah, dikontras. Dibalik. Misalnya orang mudik pulang kampung bawa mobil semua. Kita nggak punya mobil. Mulailah, ya Allah, kenapa sih hidup gue begini? Kok udah kerja sekian tahun di Glow Skin nggak punya mobil, sementara yang baru kerja 3 tahun udah punya mobil. Nah, akhirnya apa? Derita kan kita? Kita kontras. Alhamdulillah nggak punya mobil. Jadi kita nggak perlu nyetir, kita cukup naik bus, nggak perlu parkir, nggak perlu bayar pajak. Itu dikontras. Karena kita perasaan kita senang terus, maka semua hari-hari yang kita jalani itu pasti menyenangkan. Nangkep ya kira-kira ya, mengkontras. Jadi apapun hal yang tidak enak, itu saat itu juga Anda kontras. Karena setiap hari kita dipengaruhi oleh si ego untuk tidak nyaman, untuk tidak enak. Jadi kalau kita mau hidup enak, ya kita harus enakan. Nah, cara supaya hidup enak itu adalah mengubah pikiran kita saja.
Apabila setiap hari pikiran kita kontras menjadi enak, jadi enak. Kita nggak jadi orang yang suka komplain. Kalau makanan terlambat enak, kalau orang nolak ajakan kita juga enak. Kita nggak jadi pemarah lagi, kan asik banget tuh hidup gitu loh. Oke. Yang kedua, fokus pada yang ada, bukan pada yang kurang. Jadi semesta, Tuhan, itu selalu menciptakan keseimbangan. Kalau sudah tidak seimbang, dunia kiamat. Kenapa gempa, ada bencana di mana-mana? Ketika ada bencana di mana-mana, sebenarnya alam sedang memperbaiki ekosistemnya. Ketika alam sedang memperbaiki ekosistemnya, memang manusia rentan celaka. Karena kalau nggak seimbang, itu berbahaya. Kayak kemarin kita mengalami COVID, itu juga sedang diseimbangkan alam. Kalau nggak ada COVID, mungkin alam makin berbahaya buat manusia. Makanya kita harus mensyukuri. Nah, contohnya begini. Begitu kita mendapat sesuatu, maka dalam waktu bersamaan kita akan kekurangan sesuatu. Nangkap kira-kira? Contohnya, dulu saya belum kerja, tapi saya punya pacar. Begitu saya kerja, saya kehilangan pacar. Ada yang begitu tuh. Saya kaya raya, tetapi nggak punya pasangan. Nah, ada kayak gitu tuh. Selalu berimbang tuh. Jadi ketika kita baru punya sesuatu, selalu nikmati apa yang ada. Bukan fokus pada yang kurang. Karena kalau kita fokus pada yang kurang, kita tidak menikmati apa yang sudah ada. Karena ketika kita menikmati apa yang ada, bukan fokus pada yang belum ada, maka kita menjadi ahli syukur. Karena kan Tuhan berkata, apabila engkau mensyukuri nikmatku, kutambah nikmatmu. Tetapi kita selalu berpikirnya kurang terus, belum ada terus. Saya selalu menikmati apa yang ada. Jam itu kan bukan mereknya, tetapi penunjuk waktu. Jam saya ini harganya cuma 138.000. Waktunya sama, nggak pusing dengan merek jam, gitu loh. Bersyukur saya punya jam. Ada mungkin yang nggak punya jam. Jadi mulai sekarang, ketika kita mendapat sesuatu, nikmati, syukuri. Jadi nikmatilah apa yang ada, bukan melulu memikirkan yang belum ada. Apabila kita selalu menikmati apa yang sudah ada, maka kita mudah mendapatkan yang belum ada. Tetapi ketika kita fokus pada yang belum ada, maka semakin menjauh apa yang kita mau. Dan ketika kita mendapatkan yang kita mau, pun hanya sebentar kita nikmati, nanti kurang lagi. Nangkep ya kira-kira? Yang ketiga, memberi perhatian, bukan mencari perhatian. Semakin kita sering mencari perhatian orang lain, semakin kita tidak diperhatikan. Kan tadi hakikat hidup adalah memberi. Hakikat soul itu memberi. Apalagi untuk teman-teman yang kerja di Gloskin. Kan pasti banyak tamu. Maka tugas kita adalah memberi perhatian, bukan mencari perhatian. Dan memberi perhatian itu dari dalam jiwa kita, bukan pura-pura. Contohnya adalah senantiasa memberi senyuman yang tulus. Kepada siapa aja. Entah kepada yang kita kenal, yang nggak kita kenal. Nah, ketika kita tersenyum, tersenyumlah lebih dulu pada mata. Bukan pada bibir. Karena kalau mata kita tersenyum, perasaan kita ikut tersenyum, dan bibir kita merekah. Jadi, karena kalau senyum doang di bibir, itu nanti kayak pramugari, karena capek kan, apa kabar? Selalu senyum dulu. Jadi tugas kita adalah satu, bukan ingin mengesankan orang. Semakin kita berupaya mengesankan orang, semakin orang nggak terkesan pada kita. Maka apabila kita selalu terkesan pada orang, tanpa diminta, otomatis orang itu akan terkesan pada kita. Jadi para seluruh tim, super tim di Gloskin, mulai hari ini selalu memberikan senyum yang tulus. Bukan pura-pura. Karena kepura-puraan akan menghasilkan kepura-puraan juga. Oke, kalau kita menghasilkan tulus, itu pasti terkenal. Kayak penyanyi Tulus, dan tulang kita pasti halus. Gitu. Yang kedua, senantiasa memasang wajah hangat, serta bersemangat atau antusias. Jadi semangat banget. Karena ketika perasaan semangat, nanti kita happy. Karena kalau kita sudah merasa kerja, capek. Datang pagi-pagi ke Gloskin, nggak semangat. Ya elah, mau berhenti takut, nanti kerja susah. Tapi malas kerja, kan derita banget bertahun-tahun. Mau pindah kerja kemanapun akan mengalami peristiwa yang sama, karena rasanya yang sama. Jadi mulai hari ini, ketika bangun tidur,
pasang wajah, lihat cermin, pasang wajah hangat, thanks God, very happy, antusias. Tiap ketemu orang, senyum, pasang wajah hangat. Pasti semua orang yang ke Glow Skin senang. Kan estetik kan ada di mana-mana. Hampir sama alatnya, hampir sama namanya, yang bedakannya dokternya aja. Tetapi kalau semua orang-orang yang berada di dalam Glow Skin selalu tersenyum sama pelanggannya, selalu pasang wajah bersemangat, mereka menemukan sesuatu yang berbeda. Di Glow Skin enak lu, kayaknya energinya hangat banget deh. Kayaknya kita seperti di mana gitu. Nah itu, berikan sesuatu yang tidak dimiliki oleh estetik lain. Oke, harganya juga sama, namanya juga sama, botok-botok juga, filler-filler juga, benang-benang juga, tapi apa bedanya gitu loh. Yang berikut adalah mampu menempatkan lawan bicara atau pelanggan sebagai orang yang sangat penting. Saya ulang kembali, orang yang penting adalah orang yang selalu melihat orang lain lebih penting dibandingkan dirinya. Dan dia mengutamakan kepentingan orang lain, bukan kepentingan dirinya. Jadi sekarang siapapun yang datang ke Glow Skin, maka anggap orang itu penting. Mau pakai sendal jepit pun sama. Karena hanya orang-orang yang penting selalu melihat orang penting. Hanya orang-orang yang istimewa selalu melihat orang lain lebih istimewa daripada dirinya. Orang yang rendah selalu ingin terlihat tinggi. Sementara orang yang tinggi selalu ingin melihat ke bawah. Jadi kalau Anda istimewa, Anda akan menyikapi semua orang istimewa. Kalau orang yang belum istimewa memilih-milih. Nah, ada untungnya nggak? Kalau yang manggil dokter Anang, wow, berebutan semua. Ya dokter, begitu manggil teman, apa sih lu manggil-manggil gua? Nah, itu Anda bukan orang penting. Kristus aja tidak merasa lebih tinggi dari seorang gembala. Rasulullah saja tidak merasa lebih tinggi dari seorang pengemis. Nah, kita bukan siapa-siapa merasa sok tinggi. Biasa orang rendah pengen terlihat tinggi. Makanya pakai high heel 10 cm. Dan tidak ada orang yang merendahkan Anda kalau Anda nggak merasa rendah. Oke? Yang keempat, senantiasa menjadi pendengar yang baik. Nggak ada pendengar yang baik itu ditangkap polisi. Yang ditangkap polisi pasti pembicara. Nah, semua orang punya wanting approval. Ingin didengar. Ingin diperhatikan. Maka begitu ada klien datang, dengerin, terkesan, kasih senyum, semangat. Pasti dibetah. Ini orang lama banget, udah nawar lagi. Nah, dan nawar terus nanti dia. Ini orang udah lama banget, minta diskon lagi. Minta diskon. Karena orang Indonesia emang hobinya minta diskon. Hobinya gratis tuh. Ada sampelnya nggak? Itu orang Indonesia tuh. Karena emang orang Indonesia kalau dikasih kemudahan tuh menggampangkan. Makanya kunci-kunci ini mesti kita pegang. Tuh. Yang berikut senantiasa menyebut nama customer. Makanya di frontline ini harus ingat nama customer. Disimpan, kasih tanda-tanda khusus. Jadi begitu dia baru datang, "Hei Mbak Grace, apa kabar Mbak?" Makin cantik aja deh Mbak. Langsung udah betah di ke Glow Skin. Ya, si Grace datang, si cerewet nih. Ya elah, ya udah, dia akan ngomong apaan tuh Glow Skin. Ingat sekali lagi, berita media lebih cepat bergerak, lebih lambat bergerak daripada berita burung. Karena berita burung itu ada emosinya. Apabila seluruh tim super tim Glow Skin seperti ini, itu dibicarakan orang, itu ramah-ramah banget. Itu dalamnya tuh energinya orang-orang Glow Skin tuh kayaknya gimana ya gitu. Jadi karena cantik itu bukan hanya fisik. Perasaannya marah mulu ya mukanya juga jelek juga gitu. Yang berikut senantiasa menggunakan bahasa tubuh yang baik karena setiap gerak mempunyai makna yang berbeda-beda. Cara duduk yang bagus, cara berdiri yang bagus. Nanti bisa dibuka di Google bagaimana sikap-sikap yang bagus gitu ketika bertemu klien dan segala macam. Ini harus ditambah pengetahuan kita. Yang berikut, usahakan membahas mengenai minat lawan bicara atau pelanggan kita. Waktu dia nunggu, daripada dia baca majalah, yang dikasih majalah-majalah zaman dulu. Ya, samperin, tanya. Biar dia betah datang ke Glow Skin, biar dia ngasih tahu ke teman-temannya yang frontline tuh, ajak ngobrol, jangan didiemin. Emang sih dikasih kalau ke Glow Skin emang dikasih tuh kita es kelapa, asik juga sih. Tapi kalau diajak ngobrol kan lebih asik. Wah, Ibu, tasnya bagus bener. Kok berliannya nyala banget gitu. Ibu minatnya apa? Senang mereka semua gitu loh. Oke. Kemudian gunakanlah gaya bahasa yang halus dan sopan. Lihat ini orang kalau sama klien kita pakai bahasa apa? Jangan so akrab, kenal juga kagak. "Hei Ibu, apa kabar?"
udah jangan sok-sokan pakai bahasa Inggris. Padahal Inggrisnya berantakan. Jadi kasih yang sopan dan halus. Ibu apa kabar, Bu? Nah, nanti itu dilatih semuanya. Kemudian senantiasa memberi perhatian pada proses yang dikerjakan. Jadi ketika kita mengerjakan sesuatu, kita memberi perhatian, nikmati pekerjaan itu. Ya elah nih, bukan kerjaan gue nih harusnya nih, gue yang suruh kerjain. Nah begitu Anda merasa nggak enak, maka yang datang nanti ke diri Anda tuh nggak enak semua pekerjaan. Jadi nikmati semua prosesnya. Kemudian memahami detail produk, dan alur kerja supaya nggak konflik, supaya kita nggak Adidas IQ di bawah dasar atau goblok optimal. Maka setiap kali dikasih pekerjaan oleh supervisor kita atau atasan kita, kita pelajari detailnya. Ini apa ya? Ini skincare ini buat apa? Tanya sama ahlinya. Sehingga ketika orang tanya dengan jelas dan alur kerjanya gimana. Karena kalau Anda mau hebat, maka Anda harus secara detail alur kerja harus dikuasai. Kerja di Glow Skin, ini skincare buat apa? Nggak tahu kok. Saya kan soal bagian markom, saya kan bukan bagian ini. Kalau Anda berada di sebuah tempat, maka walaupun Anda bukan bagiannya, Anda harus pelajari semua. Jadi mengerti, gitu loh. Yang berikut, like atau komen teman yang posting di sosmed. Bagaimana hidup kita mau bahagia? Bagaimana kita mau mudah mendapatkan sesuatu yang kita mau? Kita nggak mau memberi. Memberi kan nggak hanya uang. Memberi itu bisa perhatian, bisa ilmu, bisa tenaga. Nah, Tuhan memberi kesempatan kita untuk berbuat baik. Ada kan sekarang ada sosmed. Kalau teman lagi posting, di-like. Bukan buat dia, buat kita untuk berusaha memberi. Ngapain gue like dia? Gitu kan? Dia aja nggak pernah nge-like gue. Bodoh amat, bukan buat kita. Bukan buat dia, buat kita. Kak Anissa tuh, rajin banget nge-like tuh. Dokter Anang tuh rajin banget nge-like tuh. Komen. Kalau bagus, komen. Kan orang kalau posting sesuatu kan pengen nyari perhatian. Ngapain kalau nggak nyari perhatian mau posting? Nah, maka kita beri perhatian. Apabila kita sedang berbagi kan gampang. Jadi ketika kita berbagi, maka kita mudah mendapatkan sesuatu. Nah, kalau ada posting di WA group gitu, kalau bagus, kasih komen. Bukan didiemin aja. Kalau nggak bagus, jangan kasih komen. Nanti dia sadar. Oh, kalau di komen sama ini pasti bagus. Kalau dia nggak komen, ini pasti nggak bagus. Buat apa ada WA group? Nggak pernah terinteraksi. Nah, terus yang dikabarkan di grup adalah hal-hal yang menakutkan. Stop tuh hal-hal yang menakutkan dikirim ke grup-grup atau posting-posting. Yang berikut, tidak pernah lambat menjawab WA kalau sudah dibaca. Kalau Anda sudah baca WA, langsung jawab. Kalau belum ada waktu, jangan dibuka dulu. Karena apabila Anda sering menunda, nanti atau sering terlambat, nanti yang Anda impikan pun juga terlambat, tertunda datangnya. Jadi kalau mau gampang dapat jodoh, mau gampang dapat kerjaan, mau gampang dapat yang kita mau, jangan pernah terlambat. Terlambat bayar gaji, terlambat bayar utang, terlambat bayar listrik, terlambat menjawab WA, terlambat rapat. Jangan terlambat semuanya. Kalau Anda tepat waktu, maka semuanya adalah tepat. Yang berikut adalah merasakan sudah memiliki yang kita butuhkan. Tadi di awal, apa yang kita mau adalah proyeksi dari yang ada di dalam jiwa kita. Jiwa kayak Play Store di HP kita. Saya lebih senang merasa saya membiasakan diri saya merasa memiliki walau tidak punya. Daripada punya tetapi tidak merasa memiliki. Punya istri tapi rasanya nggak ada istri. Pikirannya keselingkuhan mulu. Udah punya mobil bagus, nggak nikmat mobil, pengen mobil yang lain. Hari kita diombang-ambingkan. Jadi merasakan sudah memiliki ini penting. Karena dengan kita merasa sudah memiliki, sudah punya, maka perasaan itu akan kuat, menarik yang kita mau. Karena kan kuncinya adalah rasa tadi. Oke? Dan lalu yang kita rasa ini ingin kita berikan kepada siapa? Anak, ibu, pasangan, ke panti asuhan atau kemana-mana gitu. Nah, kita pasti pernah mendengar atau membaca kata-kata ini. Aku sebagaimana prasangka hambaku kepadaku. Prasangka itu berarti kan sudah punya dua alat bukti. Bisa disidang. Artinya, ketika kita berprasangka ini orang nggak asik, maka Sang Maha Segala Maha itu pun akan mengikuti kita, orang itu jadi nggak asik. Maka berprasangkalah yang bagus, maka ya pasti akan bagus. Dan kita juga pernah mendengar kata-kata ini kan,
Tuhan senantiasa melimpahkan yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Kan beda butuh sama ingin. Kalau kebutuhan, kalau tidak terrealisasi, kita akan mati. Tetapi kalau keinginan nggak terrealisasi, itu nggak apa-apa. Tapi kita kan ingin terus. Akhirnya pengutang, korupsi, karena ingin kaya, ingin hebat. Tapi kita jarang merasa kaya, merasa hebat. Karena dengan kita merasa kaya, merasa hebat, maka kita mudah menjadi kaya dan menjadi hebat. Kita juga pernah mendengar kata-kata ini. Tuhan hanya mendengar yang kita rasakan, bukan yang kita ucapkan. Apa yang kita rasakan itu langsung diwujudkan Tuhan. Tapi kalau rasanya susah mulu, ya Tuhan akan ikut yang kita rasakan jadi susah. Jadi kalau rasanya mudah, semuanya jadi mudah. Oke. Nah, ada 3 keinginan atau hasrat yang sulit dikendalikan oleh manusia untuk segera diwujudkan. Yang pertama adalah lapar dan haus. Kenapa kita mau makan? Karena rasa lapar. Kenapa kita mau minum? Karena kita haus. Karena kita merasa lapar, kita bergerak gak cari makan. Pasti bergerak. Entah ngutang, entah beli, entah disumbang oleh orang, entah ngorek-ngorek tong sampah, pasti terjadi transaksi, pasti kita dapat makan. Nggak mungkin enggak. Karena rasanya begitu kuat. Karena dia kebutuhan kita. Maka apabila kita sudah butuh, langsung Tuhan kasih. Tetapi kalau kita inginkan, belum dikasih. Makanya bagaimana yang kita inginkan itu menjadi kebutuhan kita. Yang kedua, kenapa kita mau pup? Kenapa kita mau pipis? Karena ada rasa mules. Maka bergerakkah kita cari toilet? Pasti bergerak cari toilet. Terjadi transaksi nggak? Terjadi. Entah panjang bentuknya, entah bunyi waktu pipisnya. Pasti terjadi sesuatu. Dan yang ketiga, ketika kita ada horny, pengen make love dengan pasangan kita, bergerak nggak kita? Pasti bergerak. Kalau nggak punya pasangan, pasti kita juga melakukan sesuatu. Nah, rasa ini yang kita butuhlah yang secara otomatis menggerakkan kita. Maka ketika kita pengen nikah, ini kebutuhan nggak nikah? Oh, butuh. Rasakan seperti apa? Nah, pacarnya seperti apa? Ekonominya. Nanti dikasih teknisnya. Oke. Nah, faktor yang membuat seseorang mudah mewujudkan kebutuhan ada 3. Pertama, orang itu harus nyaman perasaannya. Kedua, harus senantiasa berpikir yang dia mau ini akan diberikan buat siapa. Bukan buat dia. Karena saya ulang, apabila saya meminta kepada Tuhan, Tuhan berilah saya sebuah mobil, maka lama dapat mobil. Maka saya bilang, Tuhan terima kasih telah kau berikan sebuah mobil untuk anakku. Nanti secara otomatis cepat tuh. Yang ketiga, memiliki pengetahuan. Mari kita bahas satu. Nyaman itu artinya apa? Bebas dari konflik dengan orang lain. Kalau perasaan kita nyaman, kita udah minta maaf, kita udah hoop, orang-orang yang menyakiti kita dan orang kita sakiti, apa hoop itu ada di kelas soul speaking, maka perasaan kita nyaman. Kalau orang nyaman, itu gampang sekali dapat sesuatu. Waktu Anda sudah punya pacar, itu yang dulu nolak pada mau semua tuh. Kalau Anda uangnya lagi banyak, wah perasaan Anda nyaman, lingkungan semua enak. Ketika Anda dapat pacar kali pertama, waduh, yang Anda taksir mau, itu nyaman banget. Semua orang Anda sapa tuh. Begitu konflik, nggak nyaman, semua pun ikut sama. Yang kedua, bebas dari perasaan iri atau dendam dengan orang lain. Jadi kalau hati kita ini sudah terbebas dari benci, iri, maka nyaman, maka mudah mendapatkan sesuatu. Kemudian sudah memaafkan diri sendiri, tidak merasa wanting. Ini wanting di kelas SOS ada ya. Lalu melepaskan peran yang kontraproduktif. Ini di kelas SOS Prime. Jadi kita tuh jarang memaafkan diri sendiri. Padahal kita sering menyakiti diri sendiri. Ketika kita kerap berpikir negatif terhadap orang lain, melakukan hal-hal negatif pada orang lain, sesungguhnya kita sedang menyakiti diri sendiri. Maka minta maaflah pada diri sendiri. Itu ada tekniknya di kelas soul speaking. Nanti kita berikan. Yang kedua, senantiasa memberi. Tanya pada diri Anda sendiri, Anda tipikal mengharapkan sesuatu atau berpikir memberikan sesuatu. Mulai hari ini, perbanyak berpikir untuk memberi.
Apalagi lagi susah kita memberi. Oh, itu mulia banget. Kalau udah tanggung bulan, udah dah mulai pelit-pelitan lah mau bayar. Nah, sekarang mulai hari ini, apa yang saya bisa berikan buat orang lain? Kan tadi beri nggak hanya uang, beri perhatian, beri senyum, oke? Beri bantuan tenaga, atau memberi, memposting, me-like, itu memberi juga. Kemudian, apa yang Anda minta dan wujudkan, itu akan Anda berikan pada siapa? Jadi kalau nanti Anda pengen nikah nih, tahun ini saya nikah. Nah, kira-kira kalau Anda nikah yang bahagia siapa? Ibu kah? Teman kah? Bayangkan mereka bahagia. Bukan Anda. Karena ketika Anda membayangkan orang lain bahagia, maka 70 malaikat mendoakan apa yang Anda bayangkan, Anda rasakan. Dan Tuhan langsung mengejawantahkan yang Anda rasakan, yang Anda prasangkakan. Yang ketiga, pengetahuan. Kalau Anda ingin minta kepada Tuhan, mewujudkan apa yang Anda mau, Anda harus punya pengetahuan. Kalau pengetahuan yang nggak ada, ya dapatnya dikit. Kalau Anda mancing ikan, kalau kailnya panjang, ikannya besar. Semakin kecil pendek kailnya, makin kecil juga ikannya. Jadi kalau Anda nggak nambah pengetahuan, ya income Anda juga nggak gede-gede. Karena pekerjaan fisik tuh gajinya murah. Udah kerjanya berat, gajinya murah. Tetapi kerja yang pakai otak, itu pasti lebih mahal dibandingkan fisik. Tapi kalau fisiknya bagus, otaknya bagus, wah itu enak banget. Gitu. Nah, pernah dengar kata-kata ini? Ini di dalam Alkitab ada, di dalam Al-Quran juga ada. Mintalah kepadaku serasa aku sudah memberinya. Jadi kalau kita minta kepada Tuhan, ingin mewujudkan sesuatu, rasanya Tuhan sudah memberikan. Sudah ada. Bukan rasanya belum ada. Karena sekali lagi rasa itu seperti magnet. Dan kita ingin berikan kepada siapa ini? Nah, ketika kita meminta, kita mesti jelas apa yang kita butuhkan. Semakin nggak jelas, yang datang nggak jelas. Kalau kita minta ke Tuhan, ya Tuhan, berilah aku rezeki. Nah, itu kan global banget. Itu bisa-bisa digebukin orang, bisa-bisa ditipu orang. Karena ditipu orang juga rezeki. Karena kita jadi belajar. Tapi kita kan kalau ditipu orang, bukannya belajar dari kesalahan, tapi marah-marah. Kurang ajar. Karena balik lagi kita, nggak pernah belajar. Karena tidak ada kegagalan, semua ada pembelajaran. Dia menjadi gagal karena kita menyalahkan. Tapi kan kita nggak pernah mau belajar dari kesalahan. Kita selalu berusaha merasa benar dan menyalahkan. Jadi kalau kita minta kepada Tuhan, mesti jelas. Kalau kita mintanya jodoh, jelas. Pasangannya kayak siapa? Tampan, mapan, sopan. Nah, ya Tuhan, terima kasih telah Kau satukan aku dengan pasangan jiwaku. Seorang pria yang sangat tampan. Bayangkan, jangan bayangkan wajah gue ya. Tom Cruise kayak telah menyatukan aku dengan pasangan jiwa ke seorang pria yang sangat tampan, sangat mapan, sangat sopan, sangat setia, sangat soleh, sangat bijak. Nah, bayangkan seperti itu. Kalau kita browsing ke Google, kan kita yakin banget. Kayaknya kita mau tuh pasti diberikan ke Google. Kita nggak pernah merengek sama Google. Kenapa sama Tuhan kita merengek-merengek? Ya Tuhan tolonglah. Sama Google nggak pernah. Kalau kita minta ke Google pakai kata kunci kan. Semakin jelas kata kuncinya, makin jelas juga yang datang. Dokter Nanang Masrani. Itu pasti keluar semua, itu pasti Glowskin. Nah, Dokter Nanang Masrani, founder Glowskin. Yang keluar banyak lagi tuh. Glowskin Makassar, Glowskin Malang, Glowskin Balikpapan, Glowskin Surabaya, Glowskin Bekasi, Glowskin Serpong, Tebet, Kebayoran, keluar semua tuh. Oke. Jadi sekali lagi kalau minta mesti jelas. Kalau mobil warnanya apa, mereknya apa. Tapi jangan ketinggian. Kita jadi keinginan. Kira-kira kalau saya butuh mobil, mobil apa? Dengan ilmu yang saya punya, dengan gaji yang saya punya. Kalau nanti mintanya mobilnya Mercy, lambat datangnya. Kan butuhnya sekarang. Kalau pengen jodoh, jangan ngebayangin Jennifer Lopez, kejauhan. Bayangin aja Indah Ludiana, jangan istri orang. Oke, bayangin siapalah ya, belum gitu. Oke. Kemudian percaya, apa yang kita minta sudah menjadi milik kita. Jadi kalau kita minta kepada Tuhan,
ingin mewujudkan sesuatu, percaya apa yang kita minta sudah ada. Kita relax aja kayak kita ke Google, waktu kita browsing, percaya pasti ada di Google. Kenapa sama Tuhan kita nggak percaya? Kapan kita minta matahari? Udah pasti kan datang matahari pagi, udah pasti datang bulan, bentar lagi. Ketika kita bangun tidur, kita nggak pernah minta nyawa kan, langsung dikasih nyawa. Jadi semua itu sudah ada. Percaya, apa yang kita mau itu sudah ada semuanya. Tetapi kita lebih fokus kepada yang belum ada. Maka perasaan belum ada, maka yang diwujudkan Tuhan yang belum ada. Yang ketiga, merasa flow. Atau memiliki tindakan yang menyenangkan dalam frekuensi menerima. Jadi ketika kita sudah minta, ya Rab, terima kasih telah kau satukan aku dengan pasangan jiwaku. Udah, bayangkan rasanya. Ini sebentar lagi dia datang. Ini sebentar lagi dia datang. Nikmat banget flowing. Kayak ngalir gitu. Kayak air kalau mengalir pasti datang ke samudra. Perasaan itu yang mesti ditumbuhkan. Oke. Kemudian, thank you. Kiranya bermanfaat. Terima kasih. Yang berikutnya, tanya jawab. Ada yang ingin bertanya, silakan. Saya kembalikan ke Master of Ceremony. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget, Bang Rani. Alhamdulillah kalau bermanfaat. Sangat-sangat bermanfaat, Bang Rani. Melepaskan luka batin tadi ya, Bang ya. Sangat-sangat bermanfaat. Baik, rekan-rekan semuanya, langsung saja Bang Rani ini open discuss ya. Ya. Open discuss, tanya jawab silakan. Apapun, boleh curhat juga ya, Bang ya. Boleh. Boleh curhat atau apapun boleh. Kalau misalkan malu-malu kolom chat aja. Silakan. Ini Kita kalau nutup ini gimana ya? Stop ya. Okay. Ya, stop share screen. Ya, silakan rekan-rekan semuanya. Nggak hanya tim Glowskin aja, sahabat Glowskin ataupun sahabat Soul of Speaking juga bisa tanya jawab. Mumpung ada kesempatan yang luar biasa, Bang Rani, karena Bang Rani sendiri waktunya padat ya, Bang ya? Enggak juga lah, selalu ada waktu. Nah. Selalu ada waktu, khususnya untuk Glowskin ya, Bang ya? Buat siapa aja. Oke, baik. Kalau saya bilang saya nggak punya waktu, nanti waktu saya habis dong. Kan doa juga tuh, selalu ada betul. waktu. Nah. Selalu ada waktu, benar. Jadi harus positif terus ya, Bang Rani ya. Yang harus kita terapkan positif terus biar sehat juga ya, Dok ya? Bang ya? Iya kan tadi perasaan harus enak ya enak, nggak ada yang susah kecuali pikiran kita yang selalu berpikir susah. Betul. Silakan teman-teman, mumpung ada kesempatan luar biasa, kita mungkin kasih 3 kali ya, 3 kesempatan ya, Bang Rani ya. Bebas, aku ngikut aja. Boleh kita open discussion, mungkin nggak mungkin saya tunjukkan ya. Kalau malu bisa ke chat dulu. Boleh, silakan chat. Jadi ini kita tema hari ini halal bihalal, halal bihalal virtual seperti ini juga nyambung itu tadi ya, Bang ya, membahas ngerilis healing. Iya. Itu luar biasa tadi yang digambarkan Dr. Anang itu top banget. Luar biasa banget, Bang Rani. Jadi banyak banget nih poin-poin catatan-catatan yang sudah kita notes di sini ya, quotes-quotes khususnya Bang ya. Ya nanti aku kirim aja kita. Tuh. Oh boleh. Mbak Rani, sini ada yang bertanya dari, sebentar saya bantu tanya. Oke, dari Mbak Adel dan Mupit. Mau bertanya sama Bang Rani, bagaimana sih Bang cara menyembuhkan luka batin yang sudah lama walaupun sudah ikhlas? Oke. Nah, gimana tuh Bang? Kalau sudah ikhlas, ya masih ada, ya belum ikhlas namanya. Nah artinya, menyembuhkan luka batin satu, ketika kan tekniknya banyak. Ada mengkontras, ada menghoop. Kalau dulu saya susah melepaskan luka batin atau rasa marah. Susah, apalagi kehilangan pacar. Sekarang hanya cukup tarik nafas doang, saya lepas, hilang. Seperti kalau saya megang korek api. Korek api ini adalah luka. Saya lepas gitu. Nah, saya hanya mengucapkan kata sederhana, misalnya saya ingin melupakan seseorang, taruhlah namanya Robena. Robona ini ngeselin saya. Nah kalau saya bikin kesel mulu, sedang Robona kan saya yang menderita. Saya meracuni perasaan saya. Maka Robona harus saya lepas. Maka saya hanya mengucapkan kata singkat doang. Rani, sambil saya pencet mata sebentar.
Sambil saya senyum, Rani, bersediakah engkau melepaskan rasa kecewamu terhadap Robena? Bersedia. Kapan? Sekarang. Maka saya lepas, udah hilang langsung. Itu cara paling gampang. Atau cara berikutnya dengan ho'op. Ho'op itu kan pakai 4 kata. Yang pertama, ke diri sendiri dulu. Biasanya kalau orang Islam itu pakai password. Orang Kristen juga pakai password. Kalau orang Islam passwordnya pertama adalah biasa baca bismillah. Setelah bismillah baca salawat Nabi 3 kali. Baru ke Tuhan, ya Tuhan, aku mengasihimu, aku mencintaimu, gitu kan? Aku menyesal, gitu. Ya. Sekarang kalau ke Tuhan menjadikan supaya nggak bingung, langsung aja deh ya ke kita hoopnya. Misalnya pertama, luka batinnya karena apa? Karena ibu kah? Karena sahabat kah? Mesti jelas dulu ya. Ibu kah? Bapak kah? Sahabat kah? Kakak kah? Atau atasan kita? Oke. Nah, pertama, hoop diri sendiri dulu. Sebut, Rani, aku mengasihimu, aku mencintaimu. Aku menyesal, gitu. Telah menjadikan dirimu dikendalikan oleh wanting to control. Karena kalau kita disakit orang, karena kita juga punya wanting to control. Aku menyesal telah menjadikanmu memiliki wanting to control. Sehingga engkau kerap. Nah, diapain kita nih? Kita terluka nih. Kan orang tadi. Maafkan aku Rani, terima kasih. Nah, lakukan berulang-ulang. Upayakan berhentinya ganjil. Apakah 3, 5, 7, dan sebagainya. Bisa merem, bisa enggak, bebas. Nah, yang kedua, agar luka itu terlepas, kita ingat siapa yang menyakiti. Apakah ibu kita, bapak kita, pasangan kita, atasan kita. Kalau dia bapak kita bilang. Kita boleh pencemata, boleh juga enggak. Pencemata itu biar fokus aja. Kita bilang, Pak, aku mengasihimu, Pak. Aku mencintaimu, Pak. Aku menyesal, Pak. Telah mengecewakan Bapak. Sehingga Bapak menyakitiku. Apa yang Bapak lakukan kepada kita karena kita terluka? Lalu katakan, maafkan aku ya Pak. Terima kasih. Lepas gitu. Nah itu lakukan berulang-ulang. Itu lepas sudah semuanya. Karena kalau kita masih menyimpan luka, nanti jadi sel kanker. Karena dendam jangka panjang yang tidak terselesaikan, itu menjadi benih kanker buat kita. Tahu-tahu stadium 4 aja deh. Gitu loh. Itu yang tadi Dr. Anang bilang. Itu di jangka panjang berbahaya buat tenaga kita. Gitu. Karena 50% penyakit itu disebabkan oleh mental atau spiritual. Tadi jelas tuh yang bertanya tuh. Terus? Ya, luar biasa tuh metode hoop ya, Bang Rani ya. Metode hoop itu tadi mungkin nanti sebelum kita closing kita lakukan bersama kali ya Bang ya. Dalam hati saja boleh ya Bang ya? Boleh, nanti aku boleh ya. Oke, nanti sebelum kita closing, rekan-rekan kita coba metode hoop. Oke, di sini ada yang bertanya sebentar. Bang Ra, sebentar. Oh, dari Bu Arum Goloskin, manusia kan, Bang Rani, manusia kan punya sifat egoisme, Bang. Bagaimana sih cara menekan egoisme tersebut untuk mendahulukan orang lain? Terima kasih, Bang Rani. Tadi, ya caranya dikontras. Ego itu kan dari bahasa Inggris. Energy got out. Ego, tugasnya itu membuat kita nggak nyaman. Membuat kita marah. Membuat kita sebel, membuat kita benci. Karena ketika kita benci, sebel, marah, iri, dan segalanya, maka kita jauh dari Tuhan. Kan dia dikasih hak oleh Tuhan nih, untuk membawa anak cucu Adam bersama dia. Jadi kalau kita tuh gampang marah, gampang sebel, nah ini ego sudah mengendalikan. Tadi caranya gampang, dikontras. Dikontras itu dibalik. Semakin sering kita mengkontras pikiran kita, maka perasaan kita pun akan berubah kepada orang itu. Misalnya saya kesel sama Dokter Anang, saya pikirin terus keselnya, maka Dokter Anang terus akan bikin kesel. Sebenarnya bukan Dokter Anang yang bikin kita kesel, kitanya yang menarik Dokter Anang agar bikin kita kesel. Maka untuk mengubahnya, ubah pikiran kita. Dokter Anang makin hari makin asik aja ya. Dokter Anang tiap hari makin asik aja. Terus aja makin asik. Makanya kita disuruh zikir itu berulang-ulang. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi perasaannya yang diulang. Maha suci engkau ya Allah.
Maha suci Engkau ya Allah. Pasti akan suci terus. Kalau enggak, perasaannya enggak jalan. Subhanallah, 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 subhanallah. Yang enggak ada guna juga itu. Itu. Nah, paham kira-kira jawabannya? Ya. Yang berikut. Oke. Ini berikutnya dari Mbak Nadia. Mbak Rani, caranya memaafkan diri sendiri itu bagaimana ya, Bang? Ya, itu pakai hoop tadi. Hoop ya. Jadi nanti pertama, akan kita coba sendiri. Coba, Rani, aku mengasihimu, aku mencintaimu, aku menyesal telah menjadikanmu. Apa? Tidak percaya diri kah? Pemalu kah? Gitu. Kalau kita nggak percaya diri, kan pasti kita direndahin orang. Rani, aku mengasihimu, aku mencintaimu, aku menyesal telah menjadikanmu tidak percaya diri. Sehingga engkau kerap disingkirkan, dilupakan oleh banyak lingkunganmu. Maafkan aku, Rani. Terima kasih. Ulang-ulang terus. Ntar lepas. Gitu. Lalu dikontras. Pakai 2 kata. Jadi, hoop itu ada 4 ya. 4 mengubah dan menjadikan. Nah, setelah kita ubah nih, baru jadikan. Maunya apa? Rani, aku mengasihimu, aku mencintaimu. Terima kasih, Rani. Kamu semakin, apa mau kita? Semakin percaya diri, semakin penuh cinta. Maka itu yang terjadi, diulang-ulang terus. Karena sekali lagi, setiap kali kita berpikir, langsung masuk ke perasaan. Kalau perasaannya kuat, maka dia akan menarik apa yang kita rasakan. Gampang banget kan? Nah, ada lagi? Ada lagi, Bang. Nih, Mbak bertanya gimana kalau kita sudah merasakan, punya atau memiliki, namun terwujudnya sangat lama. Oke. Apa sih yang harus dilakukan biar tidak kecewa kepada diri sendiri? Nah, keinginan itu datangnya lambat. Kebutuhan datangnya sekarang. Nah, kenapa kita kecewa? Karena ingin. Ketika kita ingin mengingat sesuatu ya, tadi siapa ya? Itu lama bener. Semakin kita berusaha mengingat nama orang itu nggak muncul-muncul. Nanti begitu udah nggak penting baru muncul nama itu keinginan. Nah, makanya tadi kalau Anda ingin punya mobil, rasakan Anda punya mobil. Tapi rasakan mobil yang sesuai kompetensi Anda saat ini. Yang sesuai income Anda saat ini. Supaya jadi kebutuhan. Jangan mobilnya. Itu sesuai nggak dengan gaji Anda kah saat ini? Nah, jadi harus disesuaikan dulu supaya datangnya cepat. Nanti datangnya kalau gaji gua 4 juta sebulan. Lalu mimpinya Mercy. Ya lama banget itu. Malah nggak terjadi. Kecewa iya. Gitu. Sama kayak tadi. Tinggalnya di Depok. Pengennya sama Jennifer Lopez. Ya kan aneh-aneh itu namanya tuh. Nah pengennya sama Aminah kayak tetangga sebelah kan gitu loh. Jadi ketika kita mau menginginkan sesuatu supaya nggak kecewa, yang disesuaikan dengan kompetensi kita yang ada saat ini. Keadaan kita saat ini dulu. Nangkep nih kira-kira? Oke, ya. Ada lagi? Ada lagi, Morani. Ternyata ya. banyak yang antusias banget nih. Sebentar. Dari Glowskin Bekasi. Selamat siang, Bang Rani. Bagaimana mengkontras jiwa dan pikiran agar tetap positif? Nah, tadi udah tahu caranya gampang bener. Ketika mikir nggak enak terhadap situasi, peristiwa, atau seseorang, langsung saat itu juga dikontras. Kayak tadi itu. Misalnya Dewi. Ini Dewi nggak asik banget. Langsung kontras. Senyum. Kok Dewi makin asik aja ya? Kalau orang terlambat, biasa aja. Jangan dipikirin, brengsek orang terlambat mulu. Ya kita kan sakit sendiri. Jadi marah, sebel, kesel, curiga, iri, itu permainan pikiran yang meracuni perasaan. Kan kasihan perasaan yang menggerakkan kita racunin terus setiap hari. Jahat kan kita sama diri sendiri. Jadi mulai sekarang, tadi nanti saya kirim deh materinya nih, biar bisa dibagikan ke seluruh peserta. Dr. Anang boleh ya? Boleh banget, Bang. Nah, nanti aku kirim. Aku kirim lewat pakai apa ya? Pakai WA aja ya. Boleh WA, Bang? Boleh WA ke kamu ya. Nanti aku kirim habis ini. Boleh. Terus ada lagi pertanyaan? Terakhir, Bang Rani. Dari Mbak Adela Glowskin Serpong. Mbak Rani, bagaimana meningkatkan energi positif untuk mengerjakan sesuatu? Nih, ada sedikit curhat, Bang. Saya lagi semester akhir, sedang males-malesnya mau mengerjakan skripsi, katanya. Gimana? Nah, tadi tuh yang berpikir memberi. Jadi ketika positif, sekarang gini ya, kenapa kita
mau sesuatu. Karena rasanya enak. Kenapa kita tidak mau melakukan sesuatu? Karena rasanya nggak enak. Nah, maka yang tidak enak itu rasanya enak. Dibalik. Waktu capek, dikontras. Dibalik. Supaya semangat. Saya nih mau ketemu dokter Anang. Males lah, dokter Anang nggak enak. Nah, akhirnya apa? Saya nggak ketemu. Rasa malas saya makin kuat, maka saya rubah. Saya cari keenakannya dokter Anang. Contohnya yang paling gampang lagi begini. Saya berada di Papua. Ketika saya berada di Papua, kalau saya mikirin Jakarta, saya nggak betah di Papua. Karena saya pikirin Jakarta terus. Maka ketika saya berada di Papua, saya lupakan Jakarta. Saya mencari hal-hal yang menarik di Papua. Maka akhirnya menarik Papua. Nah, ketika kita lagi skripsi, kita nikmatin skripsi. Jangan mikirin yang nggak enak. Jadi nggak enak semua tuh kerjanya. Nangkapnya yang skripsi? Wah, asik banget skripsi ini. Bentar lagi gue lulus. Kalau gue lulus nanti gue, akan nambah gaji, akan nambah apa. Bayangin yang enak-enak. Kalau tuntas, jangan mikirin nggak enaknya. Maka kalau kita mikir nggak enak, kan rasanya nggak enak. Maka terpaksa. Hasilnya juga nggak nyaman. Gitu. Kira-kira yang Mbak Andela dari Bekasi. Ada lagi? Sudah habis sih, Bang Rani. Sudah habis, oke. Sudah habis. Oke, Bang Rani, luar biasa banget ya teman-teman semuanya ya. Di sini saya harap teman-teman walaupun kameranya off, tapi tetap standby ya, mendengarkan ya. Materi yang sangat bagus. Baik. Dari Dokter Nanang ada yang mau ditambahkan, Dokter? Iya, terima kasih banyak Bang Rani. Apa yang disampaikan tadi adalah sebagian dari materi soft speaking yang pernah saya pelajari. Saya berguru dari Bang Rani ya. Jadi banyak hal sebenarnya yang kita bisa dapatkan ya dalam workshop soft speaking tersebut. Salah satunya adalah bagaimana kita mengontrol pikiran kita, karena pikiran itu sangat kuat ya, sangat powerful ya Bang ya. Bahkan sedih, marah, gembira, suka, duka itu adalah permainan pikiran sebenarnya. Dan seringkali kita terlarut ya Bang ya dalam kondisi-kondisi tersebut. Sedih berlebihan misalkan, atau marah berlebihan, atau gembira yang over gembira ya Bang ya. Jadi ini yang kita pelajari dalam workshop soft speaking. Dan dalam virtual hal bihal ini pagi ini saya senang sekali karena yang hadir bukan cuma sahabat Glowskin, tapi semua bukan cuma seperti Glowskin, tapi semua sahabat-sahabat kita baik dari Glowskin maupun soft speaking masih standby juga. Ibu Mbak Grand Tiana, CEO Super Brand. Saya juga lihat tadi ada Leli juga dari Allerga Indonesia. Selamat pagi semuanya. Dan saya berharap bahwa lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat dari soft speaking ini ya Bang ya. Alhamdulillah. Jadi ya alhamdulillah. Dan soft speaking ini sangat general ya, tidak misalnya tidak hanya spesifik untuk kalangan tertentu, misalnya hanya untuk umat Islam saja, tapi seluruh bangsa Indonesia, bahkan seluruh umat manusia ya Bang ya. Jadi bahkan Bang Rani juga pernah beberapa kali ada murid dari luar negeri ya Bang ya, dari Den Haag, dari negara lain ya, dari luar negeri. Nah, virtual hal bihal pagi ini itu sekaligus merefresh dan merimain soul saya ya, yang dahulunya saya tuh mudah sekali stres dan gampang kecewa juga. Nah, cara melepaskan kekhawatiran dan stres itu yang sering saya gunakan adalah metode yang Bang Rani sebutkan tadi adalah Ho'oponopono. Jadi Ho'oponopono ini seperti meditasi ya Bang ya, kita berbicara dengan jiwa kita sendiri. Yang saya pikir banyak orang tidak pernah berbicara dengan jiwa mereka. Mungkin mereka berbicara dengan orang lain, berbicara dengan siapapun ya di luar sana, tapi dengan jiwa mereka sendiri mungkin mereka tidak pernah lakukan itu. Sehingga kita tidak tahu sebenarnya kita apa sih tujuan kita ada di dunia ini. Untuk apa sebenarnya?
kita diciptakan di dunia ini, pasti kan ada tujuan dari Yang Maha Kuasa untuk kita diciptakan. Keberadaan kita saat ini untuk apa sebenarnya? Yang itu yang perlu kita komunikasikan dengan jiwa kita. Di lain hal, seringkali juga kita terlalu banyak menuntut pada diri kita sendiri, sehingga kita gampang sekali kecewa pada diri kita. Kita tidak mudah mengontrol pikiran kita. Dan ini yang semua yang saya pelajari dari Soul of Speaking. Sehingga saya dan alam semesta dan juga jiwa saya itu menyatu ya, dengan gampang saya berpikir ya, kalau ada sesuatu yang mengecewakan saya, dengan gampang saya akan move on dan berpikir lebih jernih lagi. Dan tentunya alhamdulillahnya lagi adalah saya jadi lebih banyak bersyukur. Dan saat doa juga Bang Rani sebutkan juga tadi bahwa saat doa itu kita tidak semata-mata hanya berdoa meminta kepada Tuhan untuk diri kita sendiri ya, tapi lebih banyak meminta untuk orang lain. Kemudian mensyukuri apa yang Tuhan telah berikan untuk kita. Ya Bang ya? Ya, betul. Karena dunia ini memang ya, jiwa kita itu kan pengembara sebenarnya. Jasad kita itu kan akan kita tinggalkan nantinya. Sementara jiwa kita ini akan mengembara entah berapa ribu tahun lagi. Dan ini yang saya dapatkan dari Bang Rani, dan luar biasa ya. Saya berusaha untuk mengakulturasi ilmu yang saya punya dengan latar belakang saya sebagai dokter dan ilmu yang saya terima dari Soul of Speaking ya, yang Bang Rani gabungkan antara ilmu psikologi ya, jurnalistik dan juga teater ya Bang ya. Nah ini yang sangat luar biasa. Saya berterima kasih sekali Bang Rani telah menginisiasi acara Halal Bihalal pada pagi hari ini, dan dihadiri tidak hanya oleh seperti Gloskin tapi juga semua sahabat-sahabat kita. Dan kiranya apa yang kita bahas hari ini, kita diskusikan hari ini bisa berlanjut ke depannya, dan para sahabat kita berkesempatan untuk mengikuti workshop yang langsung diberikan oleh Bang Rani sendiri, yaitu workshop Soul of Speaking. Karena sebenarnya jiwa kita ini perlu diajak berkomunikasi, perlu diberikan makan ya Bang ya, feeding our soul. Yang kalau setiap hari itu kita kan memberikan makan tubuh kita, makan pagi, siang, malam ya. Namun kapan kita memberikan makanan untuk jiwa kita? Jiwa kita yang tidak kasat mata itu, yang kita tidak tahu seperti apa sebenarnya bentuknya. Namun saat kita memberikan makanan pada jiwa kita tersebut, maka jiwa kita itu akan tumbuh dan berkembang luar biasa. Dan ini akan memberikan impact luar biasa pada manusia, seluruh dunia. Satu kalimat dari Mahatma Gandhi yang saya pernah yang selalu terpatri dalam jiwa saya, dalam pikiran saya juga, adalah jika kita ingin mengubah dunia, maka kita rubah diri kita dulu. Maka diri kita lah yang harus pertama kali berubah. Itu Bang. Ya, yang saya tangkap pagi hari ini, dan saya juga ingin remind ke seluruh sahabat-sahabat kita semuanya, semoga apa yang kita diskusikan pagi ini memberikan pencerahan untuk kita semua. Demikian Bang Rani dan semua sahabat-sahabatku. Terima kasih waktunya Dr. Anang, terima kasih kesempatannya.